Puji Bapa Yahweh, kita akan buka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam gelanggang pertandingan semuanya berlari dengan sungguh-sungguh, tetapi satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah supaya kamu dapat meraihnya. Dan setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Hal itu sesungguhnya supaya mereka kemudian dapat menerima mahkota yang fana, tetapi kita yang baka. Jadi aku berlari sedemikian rupa, bukan seperti tanpa tujuan. Aku meninju sedemikian rupa, bukan seperti memukul angin. Namun aku menggembleng tubuhku dan memperhambanya, supaya jangan setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dapat menjadi yang ditolak. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan ya. Kita boleh berkumpul, beribadah bersama-sama. Dan apa yang tadi dibacakan bersama, dan kalau saudara perhatikan tadi juga apa yang disaksikan oleh song leader ya, mengenai pertandingan. Biasanya orang kalau mau bertanding dia sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ya, jadi apa yang akan dipertandingkan pokoknya dia sudah persiapkan seutuhnya. Tetapi begitu tiba waktunya, seperti tadi disaksikan, ya, seolah-olah ya hilang. Ya mungkin karena seperti tadi yang dikatakan demam panggung ya. Demam panggung jadi semua konsentrasi seolah-olah hilang. Sehingga apa yang dilatih kemudian juga tidak bisa sepenuhnya dipraktekkan dalam hidup. Ya. Dan kita melihat juga dalam kenyataan hidup. Kita dilatih melalui ibadah seperti ini, dengar firman seperti ini, ya mungkin seringkali firmannya agak keras, bahkan terlalu keras, ya. Tetapi dalam prakteknya nanti di luar sana, kita kayak orang yang demam panggung. Semua apa yang didengar seolah-olah hilang. Ya, seolah-olah lupa. Seharusnya kita menjadi, minggu lalu kita dengar tentang Esther, menjadi Esther di tengah dunia yang gelap, sebagai bintang di tengah dunia yang gelap. Tetapi rupanya bukan saja bumi yang gelap, bintangnya di atas sana tertutup lagi dengan awan yang gelap sehingga nggak kelihatan, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mesias, ya. Saya melihat bahwa memang waktunya sudah sangat dekat. Ya bukan saja karena perhitungan yang Tuhan berikan buat kita berdasarkan generasi. Karena saya percaya bahwa apa yang dinyatakan Tuhan, waktunya dipersingkat. Kita tidak tahu berapa lama waktunya. Sampai beberapa hari yang lalu saya coba-coba hitung ya. Itu secara akal manusia. 1 hari Tuhan 1000 tahun kita. Amin. Itu tertulis ya. Itu tertulis dalam kitab Petrus.
Satu hari Tuhan sama dengan 24 jam Tuhan. Sama dengan 1000 tahun kita. Terus saya coba hitung-hitung, 1 jam Tuhan berarti 1000 dibagi 24. Ya, saya lupa persis itu berapa ya. Sekitar 40-an, gak sampai 50. Jadi 1 jamnya bisa dimengerti ya. 1 hari kan 24 jam. 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun kita. 1 hari ini kita rubah jadi jam, jadi 24 jam sama dengan 1000 tahun. Berarti 1 jam 1000 dibagi 24. Ya. Itu sekitar 40 sekian. 40 sekian tahun. Itu 1 jam. Ada orang yang pernah bermimpi, tinggal ceklek. Ini jam ya, cek kan ada jam ya. 1 jam sekian puluh tahunnya kita. Ya kita bisa hitung, bisa nggak dihitung coba? 1000, ini kita main hitung-hitungan ya. Saya juga ya nggak tahu kenapa ya coba Tuhan Tuhan berhikmat kita main-main dengan hitungan. 1000 dibagi 24 berapa itu? Ya, bisa main kalkulator sedikit di sini. Ya. 1000 dibagi 25 aja kan 40-an. Jadi kalau dibagi 24 ya sekitar 40-an ya. 41 tahun. Itu 1 jamnya Tuhan sama dengan 41 tahunnya kita. Betul? Ya. Terus 1 menitnya berapa? Boleh kan minta hitung-hitung kan? 1 menit kan berarti dibagi 60 kan? Betul nggak? Berapa tuh 1 menit? Kita main hitung-hitungan ya. Ya. Kita main hitung-hitungan. Dan kita lihat di sini bahwa ya, itu kalau dibagi 60 lagi 41 atau 42 dibagi 60 ya. 60 menit ya. Itu sama dengan 0,9 tahun. Kurang dari setahun. Itu 1 menitnya Tuhan. Ya. Nah, kira-kira tinggal berapa menit? Banyak orang yang bermimpi bahwa sudah hitungannya bukan lagi jam. Hitungannya sudah menit. Tadi kan kalau 1 jamnya Tuhan 41 tahun kita kan. Kalau kita ambil ke atas, kita iniin ke atas sekitar 42 tahun. Ya. Berdasarkan perhitungan yang Tuhan berikan sebagaimana tertulis bahwa 1 generasi itu 100 tahun, maka 1948 ditambah 100, 2048. Ya, sekarang udah 2020. Berarti sudah kurang dari 1 jam. Betul nggak? Ya. Kan 2048 dikurangin 2020 sama dengan 28 tahun. 28 tahun itu sudah lebih kecil daripada 40 tahun, 42 tahun. Ya. Nah, di sini kita melihat seringkali dikatakan waktunya sudah semakin dekat. Hanya masalahnya apakah kita siap? Tidak ada waktu main-main ya. Contohnya Yeshua. Yeshua karena kekudusannya maka dia diangkat. Ya. Kan Yeshua berkata ketika dia mau dibaptis. Ya. Kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan ya, seharusnya lah ya kita lihat aja Matius pasal 3. Kita baca mulai ayat 13 ya. Ini contoh ya. Contoh yang harus kita ikuti ya. Kemudian datanglah Yeshua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun perhatikan,
Yohanes mencegah dia dengan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Terus, tetapi sambil menanggapi Yesus berkata kepada, turutilah sekarang. Perhatikan ayat selanjutnya. Karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Maka dia pun menurutinya. Artinya, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh merindukan bertemu dengan Yeshua. Ingat, ya, Yeshua mengatakan, aku datang bukan untuk menghapus Torah, tetapi untuk menggenapinya. Dan dia menggenapi apa yang dikatakan Torah, sehingga dia selesai dan diangkat kembali ke sorga. Dan supaya kita bisa kembali berkumpul bersama dengan dia, dia beri contoh. Supaya kita bisa menjadi satu dengan dia, contohnya harus begini. Mulai dari lahir baru, menjalani kehidupan yang memang kita harus jalani, tetapi tetap di dalam firman Tuhan supaya kita bisa diangkat. Kalau kita gagal dalam proses menjalaninya, jangan harap diangkat. Bisa. Yeshua memberi contoh. Sejak dia masuk ke dalam baptisan. Kenapa? Kan di sini dikatakan, ya. Karena demikianlah seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh firman Tuhan. Ya. Kenapa kita harus lahir baru? Kenapa kita harus masuk ke dalam baptisan? Berkali-kali saya katakan, baptisan atau baptis itu asal kata dari baptiso. Baptiso itu artinya diselamkan. Ya. Kalau tidak diselam itu bukan baptis. Ada orang yang dipercik itu bukan baptis, ya percik aja. Ada yang orang pakai bendera, ya bendera aja, jangan bilang baptis. Ya, itu namanya menipu orang. Banyak pemuka-pemuka agama menyatakan, oh ini udah baptis. Itu baptis secara gereja, bukan baptis secara firman Tuhan. Ya. Yang harus kita ikuti adalah baptis yang sesuai dengan firman. Ya. Seharusnya lah kalau kita mau konsekuen, ya kalau kita mau konsekuen. Kalau mau diterjemahkan, jangan terjemahkan baptis. Terjemahkan salam. Kamu harus diselam. Jangan bilang baptis. Bilang salam. Ya, sehingga jemaat yang katakanlah maaf kata kalau yang tidak mau begitu peduli dengan arti kata-kata yang sebenarnya, ya dia hanya ikut apa yang diatur gereja. Tapi kalau kitab suci menulis salam, dia akan bertanya kan, ini saya kok nggak diselam? Bisa ditangkap, ya. Sehingga penyelewengan tidak akan pernah terjadi. Tetapi inilah yang Tuhan izinkan, yang seperti seringkali kita diberitahu oleh Roh Kudus. Inilah kuda putih. Dalam Wahyu pasal 6. Ya. Kuda putih yang dikendalikan oleh setan. Bukan Yeshua yang mengendalikan. Banyak orang di luar sana bilang itu Yesus. Bukan. Itu bukan Yeshua, itu setan. Ya. Karena orang ini yang mengendalikannya, dia nggak punya mahkota, tetapi diberi mahkota. Kalau Yeshua dalam Wahyu pasal 19, dia punya banyak mahkota. Tapi orang yang menunggang kuda di dalam Wahyu pasal 6, itu setan. Kalau saudara baca terus dari kuda, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda belang-belang, campur-campur, baru di kuda terakhir itu dia ngomong, namanya kematian. Tuhan tidak membawa kepada kematian tapi kehidupan. Ya. Nah, inilah salah satu trik kuda putih. Ya, banyak orang yang tidak begitu peduli. Dia berhasil, artinya setan si kuda putih ini, si penunggang kuda ini berhasil menipu sekian banyak orang.
Karena orang melihat ini putih, ini dari Tuhan. Bahkan saya pernah baca ada orang yang menulis, ditulis dalam buku lagi. Ya, bahwa ini Yeshua, aduh kasihan. Tinggal lebih banyak lagi orang tersesat. Ini setan. Setan yang pakai cara seolah-olah benar. Karena itu kuda putih. Kuda putih, orang kan lihat kuda putih, oh ini dari Tuhan. Sedangkan kan ada tertulis, setan pun menyamar ya sebagai malaikat terang. Ya, nah kita harus hati-hati. Ya, kita jangan sampai terkecoh. Ya, orang juga kadang-kadang bingung. Ini Lucifer sama siapa? Helal ben Sakar itu apa? Nah ini kita jangan sampai tertipu ya. Lucifer itu bahasa Latin. Ya, artinya pembawa cahaya, dari asal kata lux atau lucis artinya cahaya, dan vere artinya membawa, itu Lucifer. Dan Lucifer ini, nama ini itu semacam hak patennya kitab suci yang ditulis King James. Ya, King James, hampir semua King James dia pakai Lucifer. Ya, Lucifer itu artinya dari bahasa Latin. Lux atau luxus itu cahaya, vere itu artinya membawa cahaya. Ya, coba kita lihat di dalam King James pasal berapa itu? Pasal 14 ya, Yesaya. Yesaya pasal ke-14. Ayat ke-12. Betapa engkau telah jatuh dari sorga, hai Helal ben Sakar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Helal ben Sakar ini bahasa Ibrani, tapi artinya sama. Ben artinya seorang laki-laki, jenis kelaminnya, gendernya laki-laki. Kalau dibilang Ben itu hanya satu ya, bukan banyak. Kalau banyak dia banim. Bahasa Ibraninya. Tapi kalau dibilang Ben berarti seorang putra. Nah jadi jangan sampai kita kadang-kadang bingung Lucifer sama Helal bin Sakar mana apa-apa. Waduh bagaimana, saya harus menerangkan ini supaya saudara ngerti ya. Helal itu artinya bintang timur. Ben Sakar itu artinya putra fajar ya, sama aja. Jadi Lucifer itu bahasa Latin yang diterjemahkan dari Helal ben Sakar ya. Dan Lucifer ini terjemahan bahasanya digunakan di dalam Alkitab Vulgata, itu Alkitab bahasa Latin. Itu pribadi yang sama ya, setan. Ya. Setan inilah ya kadang-kadang bikin bingung umat Tuhan yang apa ini Lucifer sama si Helal bin Sakar, ya sama aja tuh, pribadi yang sama. Setan ya, yang malaikat memang tadinya dia malaikat. Tapi kan dikatakan dalam kitab Yesaya mau dikatakan di sana ataupun kitab Yeskiel, dia sudah dibuang ke bumi. Ya, karena dosa. Sombong, mau menjadi sama seperti Tuhan. Nah, di sini kita lihat ya, kita harus hati-hati. Ya, kadang-kadang ada orang yang apa tuh Lucifer apa? Helal bin Sakar ya sama, itu pribadi yang sama. Hanya Lucifer itu bahasa Latin, itu dipakai di dalam Alkitab bahasa Latin yaitu Vulgata. Ya sama artinya. Ya. Kalau kita bilang setan ya bilang aja, si jahat ya sama aja. Itu pribadi yang sama. Jadi jangan sampai kebingungan. Sama aja itu. Sama aja itu bahasa Yunani. Itu jangan ketipu dengan itu pokoknya yang jahat itu aja lah. Jangan sampai kebingungan. Ya iblis lah. Setan itu bahasa Ibrani. Jadi jangan sampai kita salah. Ya, kan bilang Satan.
Kalau dalam bahasa Ibrani hasatan itu suatu pribadi. Ha itu adalah bilangan yang kata-kata apa bahasanya itu ya. Kayak rumah. Rumah sama rumah itu beda kan. Kalau rumah itu sudah pasti. Begitu juga dengan hasatan itu sudah pasti pribadinya. Jadi apa tuh bahasa ya, saya nggak begitu ngerti lah. Pokoknya bahasanya itu kalau bahasa Inggrisnya the house sama house beda. House ya rumah yang mana aja. Ya, tapi kalau bilang the house itu sudah pasti rumahnya. Ya. Begitu juga dengan Satan udah satu pribadi ya itu. Jangan bingung-bingung dan nggak usah dipikirin. Pokoknya dia jahat itu aja. Yang gampang-gampang aja lah. Jangan yang bikin bingung. Akhirnya bingung-bingung akhirnya jadi apa namanya sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan. Ya. Di sini kita melihat. Ini kan bagian daripada kehidupan yang Tuhan izinkan. Ya. Kehidupan di mana biasanya dalam firman Tuhan, kehidupan kita ini seperti orang yang ada dalam satu pertandingan. Ya, kalau tadi disingkapkan oleh song leader kita tentang pertandingan, yaitu memang benar. Ya, pertandingan walaupun mau jadi song leader atau jadi penyanyi, seperti kesaksian kan begitu, ya mungkin di rumah udah latihan. Tetapi begitu di atas panggung ngelihat orang banyak, ngelihat lampu yang menyorot sedemikian rupa, jadi grogi, demam panggung. Ya, sehingga seharusnya suaranya bagus, yang di rumah mungkin sudah direkam, sudah luar biasa bagus, begitu naik panggung, lututnya mulai gemetar, suaranya mulai tidak full lagi. Nanti waktu dengar rekaman setelah naik panggung dengar rekaman, kok aku bisa begitu ya? Ya itulah namanya demam panggung. Ya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sudah dididik seperti ini, diajarkan firman Tuhan, di luar sana tetap tidak berubah. Hati-hati ya. Yesus beri contoh teladan. Kalau kita mau diangkat seperti dia diangkat, kita harus ikuti contoh teladan dia dalam segala hal. Dia taat kepada Torah. Taat kepada Torah. Semua apa yang dikatakan Torah dia lakukan. Ya mungkin ada, oh kalau gitu kita harus pakai baju. Baju-baju itu. Hati-hati. Ya. Ada saya katakan itu sudah digenapi. Kenapa saya bilang sudah digenapi? Ya, ketika Yeshua datang dia memang pakai baju itu. Karena Ruach HaKodes belum diberikan. Belum diturunkan. Karena dia belum naik kan. Tetapi setelah dia naik, dia beri Roh Kudus. Roh Kudus ini yang mengganti. Jadi jangan sampai bingung. Loh kalau Yeshua kita kan harus ikut contoh teladan Yeshua. Yeshua kan pakai baju itu. Yang ada jumbai-jumbai. Pakailah hikmat. Pakailah hikmat. Karena waktu itu Ruach HaKodes. Kan Yeshua pelaku Torah. Dan Ruach HaKodes karena dia belum naik. Ruach HaKodes belum diberikan. Kenapa harus begitu ya? Memang aturannya begitu. Tuhan mau ngaturnya begitu ya seenaknya dia lah. Karena dia sudah atur yang terbaik. Ya, sehingga ketika Ruach HaKodes diberikan, kita nggak perlu lagi pakai itu. Karena tugasnya sudah diambil alih oleh Ruach HaKodes. Ya. Kan tugasnya sama kan, hanya untuk mengingatkan firman. Bahkan dikatakan mengajar dan mengingatkan firman Tuhan. Ya. Apa yang diajar? Apa yang dicontohi, apa yang Tuhan lakukan, itu yang harus kita contohi. Beberapa hari yang lalu memang Tuhan ingatkan, kalau kau mau masuk diangkat, kalau kau tidak ikut contoh teladan Yeshua, jangan harap diangkat. Jangan harap diangkat. Karena Yeshua sudah berikan teladan, caranya begini. Tekan undang-undang dasarnya itu. Saya katakan
Torah itu yang 10 hukum itu UUD-nya sorga yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui Musa. Kita melanggar itu, sorry. Ya, sorry. Bukan saya katakan oh pasti nggak masuk sorga. Soal sorga itu urusan Tuhan. Jangan kita main ya. Main apa kata, oh ini pasti nggak masuk, enak aja. Ingat, orang yang disalib di sebelah kanan Yeshua, orang pasti bilang semua ini dua-dua masuk neraka. Bahkan mungkin tiga-tiganya masuk neraka. Pikiran orang kan begitu kan. Tapi Yeshua bilang saat ini kau bersama aku di Firdaus. Kan gak ada yang tahu. Orang-orang yang di bawah sana lihatnya ini masuk neraka semua. Artinya kita diajar Tuhan, jangan sampai keluar dari mulut kita, kamu masuk neraka kamu. Nah, kau bukan Tuhan kok. Masalah sorga dan neraka itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, kita tidak, kalau kita main nilai begitu, artinya kita akan menghakimi. Belum waktunya kita menghakimi. Walaupun kita akan jadi hakim bersama dengan Yeshua. Dan saya katakan berulang-ulang, ya. Yeshua mengatakan dalam Wahyu pasal ke-5 ayat 10, kita lihat ya. Ini kan firman yang Tuhan katakan yang harus kita ingat. Wahyu pasal 5 ayat ke-10, apa yang dikatakan di sana? Engkau telah menjadikan kami raja dan imam. Menjadikan artinya dibuat jadi raja. Dia punya hak kok. Kita mungkin di sini rakyat jelata, tapi kalau kita setia melakukan apa yang diperintahkannya, dia akan menjadikan, akan dibuatnya kita jadi imam dan jadi raja. Ya. Tetapi ingat, untuk menjadi imam dan raja bukan lagi kita yang ngomong. Bukan lagi hasil pikiran kita, bukan. Bukan lagi. Kita kan apa? Tubuh Hamasia. Yeshua kepalanya. Jadi diatur sama kepala. Pikiran Yeshua, bagaimana kita memiliki pikiran Yeshua? Kan pikiran itu bagian daripada jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang dicuri sama setan ketika Hawa berkomunikasi dengan setan. Dicuri jiwanya. Karena itu Tuhan berfirman. Tadi kan Yeshua setan. Satan. Atau Hel ben Sakar atau Lucifer ngomong sama si Hawa. Setan berbicara. Maka jiwanya dirampas karena ada respon. Makanya dibalas Tuhan merevisi, memperbaiki yang rusak ini. Dikatakan firman itulah yang menyelamatkan jiwa yang sudah rusak, kan udah dirusak sama setan. Bisa ditangkap. Jadi dalam kitab Kejadian setan berfirman, ada tanggapan dari si Hawa, maka jiwanya dirusak. Karena itu kitab Yakobus berkata, Tuhan berfirman, firman itulah yang menyelamatkan jiwa yang rusak. Bisa ditangkap. Jiwa yang rusak ini yang membuat kita, pikiran kita nggak sama lagi dengan Tuhan. Supaya sama, supaya kita bisa jadi imam dan raja sama dengan dia, bersama dengan dia, maka jiwa ini harus diganti oleh firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang terus menerus memulihkan jiwa kita. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal ke berapa itu? 19. Ayat ke-7.
Mazmur 19 ya. Ayat firman ini saya pakai kitab Lugas ya. Di sini 7, sini 8. Ya. Di ayat 7 yang saya punya nih, saya baca dulu nih. Torah Yahweh itu sempurna. Saudara lihat di ayat 8-nya ya. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Beda nggak? Mazmur 19 ayat 7. Ini yang saya baca yang di sini nih. Makanya dibandingin dengan di situ. Bisa ditangkap. Saya baca ini, saya ngelihatnya ke sini kan. Saudara lihat di situ sama enggak? Nah, kalau beda berarti kan beda ayatnya. Ini saya maksudkan supaya saudara ngerti. Nanti kalau ini kok salah. Bukan salah. Ini memang ya kan terjemahannya beda. Ya. Ya itulah. Beda kan? Ah di sini yang saya baca dulu ini. Nanti saudara lihat di sini ya. Di sini ayat keberapa nih? 8 ya. Di sini Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kesaksian Yahweh itu teguh, membuat bijak orang yang sederhana. Torah Yahweh itu sempurna, memulihkan jiwa. Jiwa yang rusak bisa ditangkap. Jiwa yang rusak karena Hawa membiarkan diri berkomunikasi dengan setan, jiwanya rusak. Karena itu Yakobus 1 ayat 21, Tuhan berbicara, kalau kita terima dengan lemah lembut, maka jiwa yang rusak dipulihkan. Dipulihkan. Sehingga kita boleh kita menerima benar, maka kita akan dijadikan, kata Wahyu tadi. Dijadikan artinya dibuat jadi imam dan jadi raja. Bisa ditangkap ya. Karena itu bukan lagi waktu yang main-main. Ya pilihan kan ada di tangan kita masing-masing. Saya sebagai gembala tidak bisa memaksakan kepada saudara. Saudara sebagai bapak tidak bisa memaksakan keluarga, istri, anak-anak. Demikian juga sebaliknya. Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Bukan berarti satu bapak, satu ibu, anak-anaknya pasti benar, belum tentu. Ribka dan siapa? Yitzhak. Yitzhak orang pilihan. Ribka juga dipilih. Ketika Abraham bilang sama si pembantunya Eliezer, pergi cari istri buat Yitzhak. Siapa Eliezer berdoa kan? Artinya Tuhan pilih. Karena dia berdoa, Tuhan pilihkan aku untuk mendapatkan pasangan bagi si Yitzhak. Tuhan pilih. Yitzhak, Ribka orang pilihan. Anak-anak mereka, Esau, Yakub. Ada tertulis, ya, ada tertulis, aku mengasihi siapa? Yakub, tetapi membenci Esau. Kenapa? Ya itu kita nggak tahu kenapa. Ya, kita lihat di dalam Maleakhi pasal 1 ayat ke-2 dan 3. Aku mengasihi kamu, tetapi kamu mengatakan, dengan apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudara Yakub, satu ibu, satu bapak, satu kandungan, lahir dalam waktu yang hampir bersamaan? Bukankah Esau saudara Yakub? Namun aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, serta membuat pegunungan menjadi tandus dan tanah pusaka untuk serigala padangku. Kenapa begitu? Itu Tuhan sudah atur begitu. Ya. Tuhan sudah atur begitu. Karena kalau kita mau lihat, ya ini kalau kita belajar kembali tentang pengajaran yang sudah kita lewati, tapi mungkin sebagian besar
belum ada, ya. Kalau kita lihat dari keturunan Adam kan, ya. Banyak orang Nasrani menganggap bahwa Adam dan Hawa anaknya siapa? Siapa? Nah, itu jadi pertanyaan kan. Anaknya adalah Kain dan Habel. Pertanyaannya, apakah benar Kain dan Habel itu sungguh-sungguh anaknya Adam dan Hawa? Nah, itu kan harus jadi pertanyaan. Ya. Nah, kita melihat ya di dalam Kejadian pasal 5, lihat judulnya aja, silsilah Adam. Tidak ada di sana disebut Kain adalah anaknya Adam. Betul? Ya. Terus kita lihat lagi 1 Tawarik 1 ayat 1. Nah, kita mengulang pelajaran ini supaya ngerti ya. Ini pernah saya ajarkan soalnya, tapi sebagian besar waktu itu mungkin belum ada. Kalau lihat judulnya situ apa? Ya. Keturunan Adam. Ya. Ayat 1. Adam terus kemana Kain dan Habel? Habel udah mati ya, wajarlah dia nggak ada. Betul? Ini ayat kira-kira benar apa salah? Coba saya tanya saudara, ini ayat benar atau salah? Betul. Kalau betul berarti Kain bukan anaknya Adam. Betul? Bisa ditangkap? Ya. Nah, disinilah yang kita lihat, kalau saudara lihat ini banyak orang yang boleh saya katakan terkecoh. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 4. Ayat 1. Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya. Mengandunglah dia lalu melahirkan Kain. Berkata dia, perhatikan ayatnya baik-baik ya. Aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Ya, pertanyaannya, dia ngomong ini waktu anak itu baru lahir atau anak itu sudah besar? Ya, baru lahir. Kalau dia baru lahir, kenapa tidak dibilang a baby? Bahasa Inggris kita lihat. Adam knew his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man, not a baby. Bisa ditangkap? Jadi dia ngomong ini setelah kawin besar. Kenapa dia ngomong gitu? Kan jadi pertanyaan. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-6. Ya. Kita baca mulai ayat 1 lah. Terjadilah ketika manusia di muka bumi mulai berlipat ganda, anak-anak perempuan telah diperanakan bagi mereka. Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia bahwa mereka elok, maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka semua yang telah mereka pilih. Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-hari akan menjadi 120 tahun. Perhatikan, pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia. Perhatikan baik-baik ya. Ketika anak-anak Elohim menghampiri anak manusia, anak-anak perempuan manusia, lahirlah raksasa. Betul? Walaupun sebelumnya ada. Sebelumnya ada.
Ya, itu nanti kita bicara lebih detail lagi. Tapi ya akan makan waktu sangat lama ya. Di sini kita melihat penafsirannya. Ada orang yang menafsirkan anak-anak Elohim ini anak-anak Set. Anak-anak Set maksudnya keturunan dari Kain. Dari Adam terus Set kan. Saya menolak, saya menafsirkan tidak begitu. Kenapa? Kalau dia anaknya Set, saya percaya Tuhan tidak menciptakan Adam sebagai raksasa. Bisa ditangkap ya? Jadi dia pasti dilahirkan ya seperti manusia, seperti biasa. Tetapi karena yang anak-anak perempuan manusia kawin dengan, saya tafsirkan anak-anak Elohim adalah malaikat yang jatuh, maka yang lahir adalah raksasa. Bisa ditangkap. Ini kita tafsir ya. Kita tafsir berdasarkan ayat-ayat ini. Ingat, penafsiran tidak membawa kita pasti masuk surga. Itu hanya buat pengetahuan. Ya, hanya buat pengetahuan. Dan penafsiran kita itu belum tentu benar. Tetapi kita boleh menafsir. Berdasarkan ayat-ayat ini, saya menafsirkannya bahwa kenapa anak raksasa lahir dari anak-anak perempuan manusia ini, karena dia kawin sama malaikat yang jatuh. Ya, penafsirannya kenapa si Hawa mengatakan aku mendapatkan orang ini, amin, artinya setelah dia dewasa. Penafsiran saya amin di sini, si Kain ini adalah raksasa. Kenapa? Karena Hawa kawin sama setan. Ya, bisa ditangkap. Bukan buah yang dia makan. Ingat, waktu itu penafsiran saya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul? Kalau dia makan buah, kenapa bukan mulutnya yang pencong? Enggak begitu, kenapa mulutnya? Kenapa yang dikutuk? Keturunan. Alat regenerasimu. Engkau akan melahirkan dengan susah. Kenapa itu yang dikutuk? Betul kan? Kan Tuhan bilang kamu akan dengan susah payah melahirkan. Kenapa? Itu jadi pertanyaan. Kalau dia makan buah, kenapa bukan mulutnya yang dibengkokin sama Tuhan? Bisa ditangkap? Saya menafsirkan bahwa ketika, ya ini lagi berhubungan dengan darah yang sudah saya kasih tahu beberapa waktu yang lalu. Ketika Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 ya. Dikatakan aku menyiapkan apa? Perawan. Ya, perawan Hamasia. Untuk yaitu untuk Yeshua Masia. Ya. Dalam 2 Korintus pasal ke-11. Ya, kita harus melihat ya dengan kacamata yang lebih dalam untuk mengerti apa yang difirmankan. Ayat 1, 2 Korintus pasal 11 atau ayat 2 lah. Aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk apa? Mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasia. Hamasia Yeshua adalah Adam yang kedua. Amin. Kenapa seorang perawan? Perawan artinya orang yang tidak dijamah oleh si jahat. Terus apa yang terjadi pada Adam pertama? Inilah yang terjadi bahwa Adam membiarkan istrinya. Perawannya diambil oleh setan. Kira-kira tahun yang lalu apa ya, saya dulu pernah tahun 50-an di daerah Skandinavia sana. Karena waktu saya baru memperdalam tentang hal ini. Ada contoh di daerah sana tahun 50-an atau 40-an. Seorang perempuan kulit putih. Mempunyai teman, satu hitam, satu putih. Ya namanya di sana kan agak bebas kan. Ya berhubungan lah. Satu perempuan putih
sama satu putih laki-laki, satu laki-laki yang hitam. Lahirlah anak kembar. Yang satu putih, yang satu hitam. Kembar. Kira-kira awal tahun ini apa setahun sebelumnya? Saya baca di medsos, di Cina. Gak tahu mungkin saudara baca. Ada seorang suami bersuka cita anaknya kembar. Istrinya melahirkan kembar. Tapi dia agak berpikir ini kembar tapi kok mukanya agak beda. Ya. Di Cina ada satu peraturan. Kalau anak ini mau bikin akte kelahiran harus dicek DNA-nya. Diceklah DNA-nya. Plak, terbukti dari dua anak yang kembar ini, satu bapaknya beda. Bisa ditangkap. Akhirnya ditanya istrinya, diinterogasi, memang pada hari yang sama, ya perbedaan beberapa jam. Ya, dia juga berhubungan dengan orang lain, mungkin mantan pacarnya. Sehingga lahirlah si kembar. Kembar lahir dari dua orang laki-laki. Dan ini menguatkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Setelah Adam makan, setelah Hawa makan, dia berikan juga suaminya. Dari manakah datangnya benih lalang dan benih gandum? Yesua kan jelas mengatakan, lalang itu dari si jahat. Yohanes 8 ayat 44 kita sudah pelajari. Bapakmu setan. Yesua gak main-main itu. Yesua gak main-main. Yohanes Pembaptis juga mengatakan kamu keturunan ular beludak. Itu pun bukan main-main. Tuhan sebenarnya sedang mengungkapkan ada dua benih di muka bumi ini. Benih gandum dan benih lalang. Rasul ataupun Rabi Yohanes. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Kain berasal dari si jahat. Tergantung kita mau percaya apa enggak. Tapi saya berani menafsirkan bahwa memang yang terjadi di Taman Eden itu perzinahan yang pertama. Di mana seharusnya perawan itu diberikan kepada Adam yang pertama. Tetapi ternyata dicuri setan. Sehingga lahirlah keturunan-keturunan setan. Sehingga jangan heran, memang si Esau sama si Ribka sama si Yitzhak itu orang pilihan. Tapi di atasnya kita nggak tahu. Ada benih di sana. Kenapa saya berani bilang gitu? Nuh, orang yang benar. Betul? Waktu Nuh dengan keluarganya diselamatkan dari air bah, semua kan dibinasakan. Termasuk para raksasa ini. Tetapi kenapa kemudian ada keturunan raksasa sesudah itu? Dari mana? Bisa ditangkap? Dari mana? Kan jelas dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa dari 3 orang anak inilah Sem, Yafet, dan Ham. Lahirlah manusia-manusia saat ini. Terus dari mana raksasa ini? Katakanlah, karena dari 3 orang kan. Kalau dari Nuh sama istrinya ya, kan lahir 3 orang anak ini. Dari 3 orang anak inilah lahir manusia yang ada zaman sekarang. Katakanlah Sem, Yafet, dan Ham orang benar. Tapi istri-istrinya tidak tahu. Bisa ditangkap. Jadi dari mereka inilah masih ada benih si jahat. Yang lolos. Sehingga karakter yang jahat itu masih ada sampai sekarang. Bisa ditangkap. Ya mungkin saudara bingung gini. Karena ya itulah kelicikan setan. Supaya jangan sampai setan manusia tahu bahwa ada benih dia. Sejak dari zaman Hawa sana. Nah, itu bukan suatu kebetulan apabila di zaman modern pun disingkapkan.
Bahwa walaupun dari satu bapak, satu ibu, lahir anak kembar, belum tentu bapaknya satu. Karena itu dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 20. Coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 20. Adam menyebut istrinya dengan nama Hawa. Kenapa? Karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tidak ada satu ayat pun saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang menyatakan Adam adalah bapak semua yang hidup. Tidak ada ayatnya. Bisa ditangkap ini? Artinya Hawa ini biang keroknya. Dari Hawa ini lahir keturunan yang berasal daripada Bapa Yahweh dan ketua yang berasal dari si jahat. Ya. Jadi jangan sampai kita heran kalau sekarang ini Tuhan sedang bekerja untuk membersihkan mereka yang menamakan diri atau yang menjadi milik Tuhan dari kecemaran-kecemaran ini. Kalau kita lihat lagi satu ayat ya. Dalam Lukas pasal 3. Ayat 23 sampai 38. Ya. Ini judulnya Silsilah Yeshua Mashiach, betul? Nah, saya baca ayat yang terakhir aja. Ayat ke-38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Elohim. Kenapa harus ada anak Elohim? Karena ada anak setan. Bisa ditangkap? Ya. Nah, di sini kita diingatkan, diajar oleh Tuhan. Di dalam pribadi lepas pribadi kita masih ada benih yang tidak benar. Karena itu Tuhan sedang membereskan kita melalui menurut apa yang tadi kita baca, ya, ada satu proses. Satu tujuan Tuhan untuk saudara dan saya. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi kan, aku berlari bukan tanpa tujuan. Aku meninju bukan memukul angin, tapi ada tujuan. Artinya kita beribadah di tempat ini ada maksud Tuhan. Dan mungkin ada saudara-saudara yang dengar di sana. Mungkin masa begitu ya, terserah kau percaya atau tidak percaya. Ya. Tapi ilmu pengetahuan sekarang bisa membuktikan dari seorang perempuan bisa lahir juga anak-anak yang bukan dari satu bapak. Itu bukan suatu kebetulan ya. Itu Tuhan mau buktikan bahwa apa yang dilakukan Adam dan Hawa itu ada cinta segitiga. Bukan cintalah, perbuatan penyelewengan segitiga. Kenapa saya bilang kan tadi dalam 2 Korintus 11 perawan Hamasia. Karena yang make si Hawa ini itu perawannya dicuri dulu sama si setan. Setelah setan pakai perawannya atau ambil perawannya baru si Adam. Karena itu yang pertama lahir kan Kain. Ya. Berdasarkan ilmu kedokteran, sperma itu bisa bertahan beberapa jam di dalam rahim seorang ibu atau calon ibu. Ini pengetahuan membuktikan kepada saudara dan saya bahwa apa yang dahulu merupakan tanda tanya besar. Ya, dulu saya juga percaya bahwa Adam dan Hawa itu anaknya Kain dan Habel. Tetapi ternyata tidak. Tidak. Inilah kuda putih. Setan menanamkan dalam pikiran mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Ya, iya benar ini anak Adam dan Hawa. Tidak. Yeshua tidak sembarangan ngomong. Bapakmu setan. Dia nggak sembarangan ngomong. Yohanes 22, pembaptis dan Rabi Yohanes. Kamu keturunan ular biludak. Baru Rabi Yohanes bilang,
Kain itu dari si jahat. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Apa nih yang jadi inilah yang sedang dibersihkan Tuhan dari dalam jiwa kita. Jiwa ini, jiwa yang rusak ini harus dipulihkan. Firman itu kan menyelamatkan jiwa. Memurnikan jiwa kita. Kan dalam Yakobus 1 ayat 21 kita lihat ya. Tadi kan jiwa itu rusak. Kemudian dalam dalam Yakobus 1 ayat 21 jelas dinyatakan bahwa sebab dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyak kejahatan, terimalah kelemah lembutan dengan kelemah lembutan firman yang ditanam yang dapat menyelamatkan jiwa. Kalau saudara dan saya menerima firman, maka dia akan menyelamatkan kita. Karena firman itu adalah Yeshua sendiri, adalah sang juru selamat sendiri. Tapi kalau engkau mulai berbantah, karena ada orang yang bantah, itu Kain keturunan Adam. Bagaimana sih? Ada nggak ayat yang menyatakan bahwa, ya, adakah nggak ayatnya yang menyatakan bahwa Adam melahirkan ataupun punya anak namanya Kain atau Kain adalah anaknya Adam? Ada nggak ayatnya? Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Itulah yang saya katakan firman itu rahasia. Dan dengan pembukaan seperti ini, setan dipermalukan. Kau punya anak setan ada di tengah manusia. Kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Setan iri, dia mau supaya manusia yang diciptakan Tuhan juga memiliki karakter seperti dia. Ya. Sehingga disinilah kita melihat. Kita sedang dalam pertandingan dengan waktu. Kita kan sudah main hitung-hitungan ya, kalau katakanlah tahun 48, berarti kan tinggal 28 tahun. Nah saya percaya kalau toh seperti apa yang kita tafsirkan terjadi, itu saya pikir bukan tahun 48. Pasti sebelumnya. Karena waktunya dipersingkat. Karena Yeshua itu tidak mungkin mengatakan sembarangan generasi ini. Betul nggak? Karena dalam generasi ini akan melihat. Kita tinggal hitung generasi yang mana Tuhan. Nah, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya percaya yang dinamakan satu generasi 100 tahun. Ada 2 ayat yang membuktikan. Nah sekarang tinggal kita bagaimana persiapan kita. Jangan berpikir, aduh saya belum punya ini, belum. Wah, saya nggak perlu itu. Ya. Karena memang ada juga orang yang mengajarkan seperti ini. Oh Tuhan sudah mendekat, nggak perlu beli rumah. Akhirnya ngontrak-ngontrak, akhirnya duitnya habis. Mau beli rumah kayak mau beli. Nggak jadi masalah. Tapi kita tidak tergantung dengan apa yang ada di muka bumi ini. Kalau Tuhan datang yang penting aku diangkat, aku nggak peduli semua yang lain. Nah, jangan pikir seperti itu. Ya, tujuan hidup kita adalah supaya kita kembali menerima kemuliaan yang sudah hilang. Ya. Semua orang, kita lihat Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Bukan nggak punya, tapi kurang. Tetapi Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, ayat 1 dan 2 kita lihat ya. Roma pasal 5, tadi kan kekurangan kemuliaan karena dosa. Setelah dibenarkan oleh iman. Kalau kita percaya Yeshua, kita dibenarkan. Dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Tadinya nggak benar, dibuat jadi benar karena kita percaya Yeshua. Memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua Mashiach. Melalui dia juga kita telah mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah ini dengan iman. Yang dengannya kita beri dan bermegah atas pengharapan akan apa? Kemuliaan yang tadi hilang. Kemuliaan yang tadi sudah berkurang. Karena iman.
kita akan menerima kembali kemuliaan itu. Nah, kita sedang bertanding nih. Kita sedang digodok di tempat latihan seperti ini. Wah, nanti kalau dipukul begini harus begini. Dilatih. Apa gunanya dilatih supaya nanti di luar sana apa yang sudah diberikan di sini bisa kita praktekkan. Yang diberikan di sini adalah dasar. Seperti sekolah kan. Sekolah ini 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kali 1 sama dengan 1. Itu kan dasar. Sehingga nanti ketika engkau ada di tempat pekerjaan. Ada hal yang rumit. Itu bisa kau pakai hitungan. Contoh waktu saya kerja di perusahaan Toyota kan. Mereka mau angkat barang. Saya lihat ini pakai forklift berapa ton, 5 ton. Terus ada mesin kren. Tapi kan ada atap kan. Jadi dia tidak bisa full capacity. Jadi hanya berapa derajat aja. Bisa ditangkap maksudnya. Katakanlah biasanya kren itu kan 80-an derajat kan fullnya. Itu full capacity-nya untuk dia ngangkat. Tapi waktu itu mungkin sekitar 60-70. Nah disitulah pengetahuan yang kita terima di sekolah main hitung. Tek. Dengan sudut sekian ternyata kapasitas sekian barang yang diangkat sekian. Oh nggak bisa. Tambah pakai forklift plug baru bisa. Nah begitulah yang kita dapat di sini. Kita diberikan dasar iman, ditanamkan supaya di luar sana kita bisa praktekkan. Ketika kita berlari di luar sana, ketika kita berjalan di sana, kata Ibrani pasal ke berapa? 12. Ayat ke 1 dan 2. Oleh karena itu kita juga karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita. Dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat, marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita. Ya, sambil memandang kepada siapa? Yesua, penguasa dan penyempurna iman. Yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya. Dia tabah memikul salib. Maka dia telah duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Ini contoh ya. Supaya kita bisa bertakhta bersama dengan dia, kita harus ikut apa yang dia lakukan. Kalau enggak, jangan harap masuk. Gak bisa main-main. Waktunya sudah semakin dekat. Oh, semakin intensif kita dihajar Tuhan. Supaya dibersihkan. Ini benih-benih yang gak benar disingkirkan. Dan yang menyingkirkan itu hanya firman. Kita tidak bisa. Ya. Mungkin kita bilang, aduh kayaknya firmannya masih diragukan. Ya, kalau kau masih belum serak, jangan pernah tolak firman. Tetapi berdoa, Tuhan tolong bukakan saya. Bisa aja kau berpikir, nggak mungkin Adam dan Hawa anaknya bukan si Kain. Coba cari ayatnya, di mana yang menyatakan Kain itu anak Adam. Tidak ada ayatnya. Ya, orang boleh menulis kitab berbagai macam. Kalau saudara baca di kitab-kitab lain, saya juga baca kitab, ada keturunan ini. Tapi saya percaya kepada 66 kitab. Kalau dia menyeleweng dari sini, sorry, tidak bisa. Orang bisa ngarang macam-macam. Bahkan ada orang yang nulis, oh Kain anaknya ini. Habel anaknya ini, dari mana Habel punya anak? Kenapa saya katakan begitu? Kalau si Kain yang jahat, ada nama keturunannya, kan ada kan, salah satunya Henoh yang kemarin ditanya. Tapi bukan Henoh yang kita imani, karena Henoh yang kita imani itu berasal dari Adam, Set dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kita belajar untuk mengerti. Ya. Bagaimana supaya kita
fokus sungguh kepada apa yang Tuhan firmankan. Jangan sampai kita karena ajaran di luar sana, kan banyak ajaran di luar sana. Kalau saudara mau cari-cari, ya kan bisa sekarang pakai internet kan, dari agama ini kan itu ada semuanya, keturunan ini ada semua. Dasarnya sebenarnya Torah, tapi karena ditulis tidak, memang sengaja Tuhan tulis seperti ini, karena itu kan rahasia. Nah, rahasia itu hanya dibukakan kepada orang yang dipercaya Tuhan. Sehingga tidak ada ayatnya yang menyatakan Habel itu punya anak, tidak ada. Tidak ada ayatnya. Walaupun ada orang-orang yang Nasrani mengatakan, oh ada. Kan kita harus ingat bahwa ada yang tertulis, ada yang tersirat. Enak aja kamu ngomong. Ya, jangan sampai tertipu dengan kata-kata seperti itu ya. Karena ada orang yang mengatakan ada tertulis, ada tersirat. Kok ngomong tersirat? Seolah-olah kebenaran yang tidak ditulis enak aja. Gak ada dikatakan dalam firman Tuhan tersirat, gak ada. Yang ada adalah tertulis. Dan tidak ada ayat yang menyatakan, kalau Kain kan jelas kan keturunan ada, yang jahat aja ada daftarnya. Kok Habel gak ada, berarti Habel gak punya anak. Gak ada istri, jadi jangan ditambah-tambahin. Jangan ngambil dari kepercayaan-kepercayaan lain, kemudian diajarkan kepada jemaat. Itu benih si setan yang mau dimasukkan, gak boleh. Nah, kita harus murni dari Tuhan. Nah, kita dikatakan dalam Ibrani tadi, ya, supaya kita memandang kepada Yeshua. Siapa Yeshua? Firman. Jangan hanya terpatok Yeshua ya. Tapi terpatok kepada itulah firman. Itulah Yahweh. Supaya di dalam perlombaan kan dikatakan ayat 1 tadi, coba lihat. Ke atas sedikit. Nah, di perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita. Dalam terjemahan lain dinyatakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada memang satu step sebagai perlombaan dalam tanda seru ya. Perlombaan artinya ada suatu perlombaan. Perlombaan iman. Di mana kita ada di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah dunia. Tapi jangan melihat dunia. Tapi arahkan matamu kepada firman. Arahkan mata kita kepada Yeshua. Sehingga kita nggak demam panggung. Ya, apa yang diajarkan, apa yang kita baca, apa yang kita meditasikan, itu dapat kita praktekkan. Kan dikatakan jelas firman Tuhan ini. Dia itu juga yang menyempurnakan iman kita. Nah, kesempurnaan itu hanya dapat terjadi. Ingat, iman datang dari pendengaran akan firman. Betul? Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran akan firman. Ya. Dan iman itu terus mengalami ujian penyempurnaan. Supaya iman kita itu jangan hanya di kelas dasar. Tetapi naik sampai iman yang sempurna. Kan dikatakan bahwa Yeshua itulah penyempurna iman kita. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Ya. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Saya hanya bisa beritakan. Mungkin tidak bisa semua orang terima. Tetapi itulah yang saya percaya tertulis. Dan yang tertulis itu saya percaya itulah yang berasal dari Bapa Yahweh. Satu hal mungkin ada orang yang kadang-kadang mengikut dengar pengajaran tapi akhirnya nolak. Saya bilang jangan pernah tolak firman Tuhan. Mungkin kau belum bisa terima ya. Berdoa aja Tuhan tolong bukakan lebih dalam lagi. Tapi kalau kau tolak firman ya gak jadi. Maka engkau akan seperti itu. Karena firman Tuhan ini kan berkali-kali saya katakan itu rahasia. Dia hanya dibukakan ketika pelayan Tuhan yang diurapi. Pelayan-pelayan atau nabi-nabi yang diurapi. Mereka berbicara di situ ada pembukaan. Itu ditangkap sama setan. Sehingga dia mengerti rahasia-rahasianya. Nah, tapi karena dia itu lecek, dia
pelintirin sedikit, orang jadi bingung. Karena itu kita melihat, ya, setan paling gak mau kalau dia disingkap bahwa dia sudah menzinahi si Hawa. Ya, karena itu dia coba pelintir, itulah kuda putih. Banyak orang yang tidak bisa menerima Torah, itulah kuda putih. Torah itu adalah dasar, undang-undang dasarnya. Yang harus kita bisa lakukan dan taati. Kalau kita di Indonesia ini ada undang-undang dasar 45. Berani kau langgar, urusanmu dengan polisi. Kalau kita melanggar undang-undang dasarnya Tuhan, urusan kita dengan Tuhan. Tidak bisa main-main. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Yeshua, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Tujuan hidup kita ini apa? Jangan sampai kita hanya memukul angin. Jangan sampai kita lari dengan sia-sia. Dan terlebih, mungkin suatu saat nanti engkau ada di luar sana. Engkau memberitakan firman, ayat-ayat terakhir yang kita baca. Jangan sampai aku memberitakan firman, aku sendiri ditolak. Kenapa? Karena engkau tidak berani memberitakan apa yang benar. Apa yang benar? Ya yang tertulis. Jangan yang gak tertulis, engkau beritakan. Karena ada orang yang mengatakan, ini tersirat. Enggak ada ayatnya kok bilang tersirat. Engkau mau menipu orang. Saya gak berani bilang tersirat. Kalau saya bilang ya, saya tafsirkan. Yang ngomongnya terus terang kan. Dan saya tidak berani atau tidak bisa menafsirkan bahwa Habel itu punya anak. Tidak ada ayatnya. Karena kalau ada ayatnya berarti keturunannya ada. Habel itu orang benar kok, musuh nggak ada tulisan nama-nama keturunannya. Nah di sini ya kita harus hati-hati. Kalau ada keturunan Habel, maka anaknya Adam, habis Adam bukan Set, tapi anaknya Habel. Betul nggak? Karena antara Adam dan Set itu ratusan tahun, berapa? 100, lebih dari 100 tahun baru lahir si Set. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang ataupun siapapun yang menulis, siapapun yang memberitakan, oh seolah-olah kebenaran, padahal itu dibuat-buat. Nah, kita sebagai orang, mungkin nanti suatu saat saudara dipercaya Tuhan, ada di luar sana, yang ngomong yang benar. Orang gak bisa terima itu urusan dia. Tapi engkau dan saya, matamu tertuju kepada Yeshua, engkau beritakan Yeshua itu adalah firman, beritakan apa yang tertulis. Kalau enggak terima ya bukan kau yang ditolak. Samuel atau Yahweh berkata kepada Samuel, bukan kamu yang ditolak oleh bangsa Israel, tetapi mereka menolak aku. Kalau kita berani memberitakan kebenaran, bukan engkau yang ditolak, tetapi firman yang berasal dari Bapa Yahweh yang ditolak. Nah itu urusan mereka. Kita harus berani memberitakan apa yang benar, ya. Karena apa? Karena ada tertulis. Ya, satu ayat terakhir. Yeskiel pasal 3 ayat 18. Yeskiel pasal 3 ayat 18. Ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati. Perhatikan ayat ini ya. Engkau tidak memperingatkan dia. Engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidup yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya. Orang jahat itu akan mati. Ya, dalam kejahatannya. Tetapi apa? Yahweh akan menuntut darahnya dari tanganmu. Bisa ditangkap gak ini? Engkau sudah tahu yang benar. Terus engkau lihat orang jahat. Engkau tidak berani mengatakan kepada orang jahat ini apa yang benar. Orang jahat ini akan mati. Tetapi Tuhan akan menuntut daripadamu. Artinya kita harus berani menyatakan apa yang benar. Kalau orang itu nolak itu bukan urusan. Kita lihat lagi sebelumnya. Namun engkau bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia berbalik dan dia tidak berbalik dari kejahatan atau dari jalan hidupnya yang jahat. Orang jahat itu akan mati dalam kejahatannya tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.
Tuhan setia kepada firman-Nya. Nah, kita harus belajar mempraktekkan diri. Kalau udah tahu, kita hanya ngomong nggak boleh gitu. Itu tidak sesuai firman. Ya dia mau ikut, enggak itu urusan dia. Tapi yang penting kau peringatkan. Engkau diamkan aja, orang jahat itu mati, maka darahnya akan dituntut Tuhan kepada kita yang mengerti. Ya. Karena itu, mari kita belajar. Ikuti contoh teladan Yesus. Jelas dikatakan dalam kitab Ibrani tadi. Karena dia setia, maka dia akhirnya diangkat dan duduk di tahtanya. Kan ini yang kita rindukan. Duduk di takhta bersama dia. Tetapi kita harus ikuti contohnya. Ini contoh teladan Yesus begini nih. Ikuti. Ya. Kita harus terus-menerus belajar. Sehingga semua sifat-sifat yang berasal dari si jahat ini, yang masih nempel, kadang-kadang nggak sadar kita sombong. Nah, itu sombong. Kan kadang-kadang kita Roh Kudus akan sadarkan kita. Kalau ngomong yang nggak benar disadarkan, sombong, ya, minta ampun. Terus berbohong, minta ampun. Kenapa? Kalau kau lupa minta ampun, saat itu kau mati, jangan harap masuk surga. Karena di surga tidak ada dosa. Karena itulah Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Ya, di dalam perlombaan ini jangan sia-siakan. Kan dikatakan dari dalam 1 Korintus. Aku tinju bukan sembarangan. Artinya kita ibadah ini bukan kumpul-kumpul begini aja, bukan. Dan kau mungkin yang ada di luar sana, bukan hanya duduk nonton di live streaming itu. Tidak, tapi dengar. Waktunya sudah semakin dekat. Ya, semakin dekat, semakin intensif Tuhan bekerja. Engkau tolak firman Tuhan, itu urusanmu. Tetapi engkau terima firman Tuhan walaupun kau belum mengerti. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian. Sehingga dengan demikian, dengan cara Tuhan, kan dikatakan tadi. Dalam Wahyu pasal ke-5. Dia akan menjadikan kita. Artinya kita memperoleh kemuliaan, jadi raja, jadi imam. Dengan segala keterbatasan kita. Dia mampu membawa kita ke level sebagai imam dan sebagai raja. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari ya, jangan pernah kendor. Ya, kadang-kadang ada orang yang, kita lihat dan ini satu ayat terakhir. Tadi saya bilang ayat terakhir, ini terakhir lagi nih. Ya, dalam kitab Filipi, Galatia pasal ke-5. Galatia pasal 5 ayat 7, satu ayat terakhir ya. Kamu telah berlari dengan baik. Perhatikan ayat selanjutnya. Siapa yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Tadinya semangat, berapi-api. Ya, tetapi karena matamu tidak tertuju kepada firman yang hidup, membiarkan indramu menangkap segala macam ada yang di sekelilingmu. Akhirnya mata yang tadi tertuju kepada firman, tertuju kepada Yeshua, mulai tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang. Akhirnya tadinya berlari dengan baik, mulai pelan, akhirnya berhenti. Tidak mau maju. Ya, Tuhan memperingatkan kita. Bukan lagi waktunya main-main. Karena itu selama Tuhan masih berikan kita kesempatan dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Dengan kekuatan yang berasal daripada roh Bapa Yahweh yang menolong kita. Kita akan bisa sampai ke garis akhir. Ya, garis akhir seperti yang dikatakan oleh pelayan Tuhan menyatakan
Ya, aku telah menyelesaikan pertandingan. Ya, satu ayat. Ya, ini benar-benar terakhir kali ya. 2 Timotius pasal ke-4 ayat ke-6 ya. Sebab diriku sudah dicurahkan dan saat kepergianku sudah tiba. Ya. Aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Selanjutnya, tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, namun bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, ini kata Paulus. Perhatikan ayatnya baik-baik ya. Orang kudus, dia pasti diberitahu Tuhan. Akhirmu sudah sampai garis akhir. Ya. Karena itu mari ya. Saya percaya dengan kita hidup bergaul terus dengan firman. Akan kita semakin dibuatnya mengenal dia dengan benar. Dan memampukan kita hidup di dalam kebenarannya. Haleluya. Amin.